Hi, I'm Asa from Egg Global. According to Statistic Indonesia, the number of elderly people in Indonesia is expected to increase by around 10% by 2020 and around 20% by 2024. As a person ages, they generally become less productive and experience a decline in or even a loss of income. This situation creates vulnerability to various risks and shocks, particularly of a socioeconomic nature. But in such condition, there are a number of people be able to overcome the struggle of an elderly. Today with my team, we met Pak Harsono, who is an energetic elderly person. He is 68 years old and still works in his small restaurants. Now, let's talk with Pak Harsono about how he spent his old age productively. Jadi di sini kita bertemu sama Bapak Harsono. Oke, jadi biasanya aku manggil Opung. Ya. Opung sebenarnya kelahiran tahun berapa? Kelahiran 1953. Umurnya sekitar Sekitar 68. Tapi Dari Sragen, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Oh. Terus Opung merantau ke Bali. Ya. Ya, tahun berapa tuh? Tahun 2002 setelah peristiwa bom pertama kali. Masa mudanya ya saya dulu pegawai negeri Pemda Sragen. Pegawai negeri. Ya, itu sekitar tahun 86 saya honorer. Ya. Terus 81 itu 77 berapa tadi ya? 776. Tahun 76. Ya, mulai masuk honorer. Oh. 81 sudah mulai capek. Nah, waktu itu saya masih pegawai tahun 89. Saya mengundurkan diri. Karena waktu itu gaji nggak cukup untuk keluarga. Cuma dapat yang kita andalkan cuma beras saja. Kan gitu. Jadi saya memutuskan untuk keluar. Saya kerja jadi supir bis malam. Setelah itu saya memutuskan berhenti wira swasta jualan bakso. Sempat jualan bakso. Ya pokoknya warungan dari tahun 2003. Ya datang ke Bali langsung warungan. Oh. Ya. Nah ini sampai sekarang itu bikin suka tanaman, karena saya suka tanaman ya bikin bonsai, tanaman hias, apa aja dah. Oh, pengalaman saya waktu di Pemda malah saya bukan termasuk bodoh, ya termasuk cukup waktu Rajabatan itu 2 kabupaten jadi 1 itu saya nomor 1. Oh, nice. Ya, nilainya tertinggi. Serius? Ya, sekitar 75 orang itu nilai saya tertinggi. Lihat catur saya juaranya. Ya namanya orang merantau. Ya, pernah juga nggak makan sehari, 2 hari. Wajar lah namanya orang merantau biasa begitu, karena beda dengan hidup di kampung. Kalau di kampung kita ada sanak saudara. Ya kita nggak punya beras bisa makan aja di mana saudara kan gitu. Ya pernah saya coba, tapi saya mau mencari pekerjaan yang baru, nggak mau saya. Kalau kerjaan yang skill saya lah, sesuai dengan skill saya gitu ya, saya nggak mau coba juga saya. Ada rencana sebentar lagi ada di sini ada PT. Ya PT dia bergerak di bidang properti, jual beli villa, tanah. Nah nanti saya di bagian lapangannya, bagian bangunan. Saya sesuai hobi ya ini membuat bonsai, hobi saya. Itu kepuasan hati saya di situ. Jadi saya awet muda senang menikmati hari tua saya. Kan saya pekerjaan pagi kadang nyapu, nyiram, itu sudah keluar keringat. Itu apa istilahnya olahraga orang tua. Olahraga orang tua. Ya. Kamu bangun jam berapa? Saya bangun paling
siang jam 6. Jam 6. Ya, Paling jadi siang. setengah 6, antara jam 5 sampai setengah 6 saya sudah bangun. Kalau tidurnya jam berapa? Tidur kadang jam 12, jam 1 malam. Masa-masa produktif itu jangan disia-siakan. Wow. Ya, Ada ya? saya kepingin punya rumah sendiri, tanah sendiri, bikin rumah sendiri. Oke. Wow. Insya Allah. Amin. Ya. Pokoknya jangan pernah otak ini diistirahatkan. Tenaga juga jangan pernah diistirahatkan. Berusaha penuh ya supaya bisa punya skill kalau masih sekolah. Iya. Nanti kan kerja sesuai skill kan. Terus setiap anak muda harus punya cita-cita. Harus punya cita-cita. Ya, harus. Wow. Kalau saya sih nggak merasa apa-apa, masalahnya yang saya lakukan hidup ini ya kita laksanakan aja hidup ini kan gitu ya, sesuai apa yang kita suka. Iya. Itu yang bikin kita awet tua, Iya. sehat. Jangan pernah berhenti berpikir. Seperti Opung kalau mau tidur aja berpikir, besok saya pagi bangun tidur kerja yang saya kerjain apa. Lah, selesai ini apalagi yang saya harus kerjakan. Itu selalu begitu. Ada perencanaan sebelum tidur, itu sudah direncanakan besok pagi harus apa. Ditulis kayak itu pun? Enggak, Tapi cukup. Mas udah dibayang. Ya, Itu buat kita tetap bisa beraktivitas ya. Ya. Ada energinya. ada energinya. Jangan Umpamanya berhenti berpikir. bangun, gantinya olahraga lari atau apa, saya nyapu halaman, nyiramin halaman, itu udah gerak. Kalau bagi orang tua udah cukup itu. Wow. Ya, hati senang. Bukan olahraga yang dipaksakan, enggak. Menarik ya, Pung. Ya kalau saya sih nggak bisa mempelajari hidup ya. Jadi saya laksanakan hidup ini apa adanya. Susah kita, tetap kita harus happy. Harus Keadaan kekurangan, artinya susah itu keadaan kekurangan, kita harus happy. ya. Wow. Ya. Saya ingin walaupun nggak ada istilahnya, nggak ada apa namanya ikatan darah atau apapun walaupun orang lain, nanti kalau saya meninggal mereka tetap mengenang saya. Itu aja, pun sudah nggak ada ya tetap dikenang oleh mereka. Menarik, mantap. Ini kalau rumah sebagus apapun rumah, nggak ada bunga-bunga, nggak ada hijau-hijau, nggak ada tanaman, dia nggak akan keluar auranya. Aura apa itu, Pung? Ya keindahan, Oke, aura. daya tarik. Wow. Nah, nampaknya nanti kalau tanpa hijau-hijau itu, tanpa bunga, kayak gersang, nggak ada daya tariknya rumah itu. Apung termasuk ini loh, Pung, penghijauan lingkungan juga. Iya, memang juga. Nice. Mm-mm. Jadi Apung sangat produktif ya. Ya. Jadi bisa melakukan hobi, menghasilkan Kan duit, juga, ya. dan melestarikan lingkungan. Ya betul. Nice, Pung. Wow. Oke. Itu aja, Pung. Terima kasih banyak. Merasa terhormat bisa interview sama Opung untuk kegiatan ini. Sama-sama, demikian juga saya, pesan saya sama generasi muda harus maju. Harus maju. Harus maju. Terima kasih banyak, Pung. Oke.